Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi untuk melanjutin materi yang kemarin tentang persamaan trigonometri. Kemarin kita sudah bahas sedikit gimana caranya menyesuaikan sudut dengan relasi sudut di kuadran-kuadran tertentu. Karena nanti kedepannya kita bakal gunain itu untuk beberapa soal. Tapi sebelum kita ke soal, kita perlu tahu dulu nih sedikit tentang interval dari grafik trigonometri, karena ini berguna untuk menentukan himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau misalkan kita ngerjain persamaan trigonometri, kita mesti tahu dulu setiap jenis trigonometrinya. Ini ada sin, ada cos, ada tan, itu beda-beda bentuk dan beda-beda rentang sudutnya. Untuk sin dan cos, dia ada yang namanya istilahnya periode. Periode itu adalah rentang sudut untuk membentuk satu gelombang. Satu gelombang tuh seperti ini ya, satu gunung dan satu lembah. Kalau cos, ini satu gunungnya begini kan, ini setengah, ini satu lembahnya. Nah, untuk sin dan cos, ini ya, nanti kalau misalnya kita untuk fungsi yang normalnya, kita punya periodenya yang normalnya ya, tetanya itu dari 0 sampai 2pi. Kalau ada yang bingung 2pi itu apa, ya kita tulis aja 360. Karena untuk membentuk satu gelombang gelombang sinusnya atau gelombang cosnya itu membutuhkan 0 sampai 360. Nah, beda dengan tan. Untuk membentuk satu bentuk gelombangnya ya di sini ya, dia butuh hanya 180. Jadi 0 sampai 180 rentangnya. Atau dengan kata lain pi ini ya. 0 sampai pi. Itu. Dan untuk grafik tan nanti ada nilai, ada garis putus-putus, ini kita namakan asimtot di sini. Asimtot. Ini nggak mungkin dilalui, dia hanya mendekati saja. Nah, nilai-nilai ini nanti berguna untuk menentukan himpunan solusi atau himpunan penyelesaiannya dari persamaan trigonometri. Kita langsung aja ya. Yang pertama, kalau kita bahas persamaan trigonometri untuk sin ya. Kalau untuk sin, misal kita punya sinus yang mudah dulu, AX ya, sama dengan sinus P misalkan. Tuh. Nah, prinsipnya adalah pada saat kita mengerjakan trigonometri, kalau di sini sebelahnya sin ya, namanya juga persamaan, maka sebelah kanannya juga harus sama, sin dan sin ya. Setelah itu apa? Kita gunain yang kita pelajarin di kuadran. Sin ini ada dua kondisi. Dia bisa positif pada saat di kuadran 1 ada kuadran 2, yaitu keadaannya 180 min alfa, kita pakai 180 atau pakai alfa atau theta ya maksudnya. Ini di kuadran 1 ya. KW1, ini KW2. Nah, terus gimana? Jadi setelah di sini berarti ada dua kemungkinan. Yang pertama, bukan yang pertama. Nilai A di sini ini menunjukkan berapa periodenya, pembagian periodenya. Jadi kalau misalkan ini sin X saja berarti periodenya 0 sampai 2pi. Kalau misalkan dia jadi 2X, maka periodenya setengahnya dari 2pi dan seterusnya. Jadi kita keluarkan dulu nih sinnya. Jadi X-nya sama dengan
P ya ditambah K kali 360. Nah, A ini gimana nanti? Awalnya AX ya. Semuanya nanti dibagi dengan A. Itu. Sama. Yang kemungkinan keduanya nanti kalau misalkan 180 min apa nih? P ya tambah K kali 360, semuanya kita bagi A. Cara makanya gimana sih? Kok ada bagi-bagi A, kok ada P? Terlalu banyak angka, huruf di sini ya. Kita ambil contoh simple aja. Di sini ya, kita tulis di sini aja. Kecil-kecil. Contoh misalkan kita punya sinus, katakanlah 2x sama dengan setengah, gitu ya. Contohnya seperti itu. Nah, kita tahu sin setengah ini kan positif nih, setengahnya positif, maka kalau di kuadran 1 dia positif, kuadran 2 positif. Oke lah. Katakanlah kita punya, kalau di kuadran 1 kita pasti bisa nebak dia sudutnya adalah 30 ya. Itu kan ya. Maka kita punya sin 2x itu sama dengan sin 30. Nah, ini kita anggap sebagai P-nya tadi. Nah, lanjut. Berarti 2x ya enggak sama dengan 30 tambah K kali 360. Lalu setelah itu apa? Nah, bagi A. A-nya kan nggak ada di sini. Jadi ini kita anggap sebagai A ya. A. Jadi X-nya adalah 30 tambah K kali 360 bagi 2 semuanya. Berarti ini kita punya 15 tambah K kali 180. K-nya gimana? K-nya adalah 0, 1, 2, 3, dan seterusnya ya. Ini bilangan bulat. Tergantung dengan rentang yang dikasih di soal. Kalau di soalnya sudutnya positif semua, maka K-nya kalau masih memenuhi positif, ya positif terus. Tapi kalau misalkan ada kemungkinan negatif, masukkan nilai K-nya negatif. Tuh. Kemungkinan keduanya, ini berarti X-nya bisa banyak ya. Kalau K-nya 1, 15 ya. Kalau K-nya 2, enggak mungkin ya. Kalau rentangnya 0 sampai 2pi. Maka nggak bisa, kalau 2 dia jadinya 360 udah lebih. Oke. Terus X2-nya 180 dikurang dengan 30 tambah K kali 360 dibagi 2. Maka kita punya 150 bagi 2, 75 tambah K kali 180. K-nya sama. Nanti X2-nya berarti kalau 0, 75 ya. Kalau K-nya 1 lebih. Kalau K-nya min 1, oke, kalau K-nya min 1 menarik nih. K-nya bisa negatif juga ya. Negatif 115 ya. 105 maksudnya. Kalau di sini kalau K-nya negatif jadinya adalah terlalu ini ya. Enggak. Sorry. Ini nggak bisa negatif ya. Kalau negatif dia sudutnya jadi negatif. Oke, ini berarti X2-nya 75, X1-nya 15. Itu solusinya. Jadi kalau misalnya kita tulis di sini himpunan penyelesaiannya adalah 15, 75. Oke. Tuh.
Lanjut, itu untuk sin ya. Nah, contoh lain. Misalkan tadi kan cuma sin AX ya. Contoh kedua. Kalau misalkan kita punya contoh misalkan sin X misalkan dikurang 30 sama dengan katakanlah setengah akar 2 misalkan. Kita ambil yang simpel aja. Oke, ini sama nih. Nilai A di sini itu lihat yang nempel di X ya. Jadi walaupun di sininya ada embel-embel min 30 ada plus 70, ini sama aja sebenarnya. Jadi kita tulis dulu berarti X min 30 ya. Nah, kita tulis dari awal. Sin ini berarti ini adalah sin 45. Ya walaupun kalau kalian hafal sih bisa sin 135 ya. Tapi ini kan kita jelasin per langkah. Jadi X min 30 sama dengan 45 tambah K kali 360. Karena ini 1 ya, berarti dibagi 1 dong, nggak ngaruh berarti. X sama dengan 30 tambah 45 berarti kita punya 75 tambah K kali 360. Tuh. Ini yang pertama. Yang kedua. Ini yang pertama ya. Yang kedua berarti X min 30 180 dikurang 45. Atau langsung aja 135 nggak apa-apa ya. Kalau misalkan sudah terbiasa. Berarti X sama dengan 165 tambah K kali 360. Berarti K-nya 0 misalkan. Berarti X1-nya, X2-nya adalah 75 dan 165. Kalau misalkan untuk K-nya 0 masih memenuhi, kemudian K-nya 1 masih belum lewat dari batas 360, atau soalnya itu lebih, misalkan soalnya kalau ini soalnya kita batasin dari 0 sampai 360. Seandainya nanti ketemu soal 0 sampai 540, berarti ini masukin terus nilai K-nya. Misalkan katakanlah kita mau masukin nilai 1 misalkan. K-nya 1 berarti 360 tambah 75 berarti 435. Selama di soalnya itu masih mensyaratkan atau sudutnya masih masuk, maka nilai K-nya kita masukin terus. Tapi kalau misalkan sudah stop sampai 360 ya kita tahu batasnya. Itu aja. Sin dan cos mirip. Ya kita coba untuk cos ya. Kalau cos ya nggak beda jauh ya. Kalau kita punya cos 5x misalkan, wah terlalu besar sih, cuma enggak apa-apa. Kita punya min 1 misalkan ya. Nah, min 1 ini negatif, dia kuadran 2 atau kuadran 3. Sebenarnya kalau misalkan kalian pengen mau nebak sudutnya langsung, boleh ya. Seharusnya kan kalau di KW2 berapa nih? KW2 itu 180 ya. Ya, 180. Kalau KW3 ada nggak? Nggak ada ya, sama ya. 180 juga ya. Di perbatasan dia. Kan grafiknya kayak gini. Ya, seret gitu ya. Ini min 1 nih. Ini adalah 180. Boleh langsung kita tulis 180, boleh. Jadi cos 5x berarti cos 180. Nah, menariknya adalah kalau cos, untuk cos ya. Ini spesialisasi untuk cos. Cos itu dia di kuadran pertama ya, positifnya, atau di kuadran keempat yaitu 360 min alfa. Nah, menariknya di cos itu ada dua kemungkinan. Kalau di kuadran 4 bisa kita tulis 360 min alfa atau min
min alfa langsung. Ini semuanya kuadran 4. Ya. Kita tandain. Catatan istimewa untuk cos. Nah, jadi kalau misalkan kita ngerjain yang di sini, oke, berarti 5x sama dengan 180 ya, tambah K kali 360. Maka x-nya dibagi 5 semua nih. Ini bagi 5 jadinya 36 ya. Tambah berapa nih? 62 ya. 72. Tuh. Nah, berarti kalau misalnya kita masukin K0, maka X-nya jadi 36. Kalau X-nya K-nya 1, maka jadinya 108 misalkan. Masih memenuhi nih. Kalau soalnya sampai 360, berarti K-nya 2 masukin masih memenuhi enggak? 2 masih memenuhi ya? Masih memenuhi. 3 masih memenuhi. 4 ya, kalau 4 berapa? Nanti semua nilai yang memungkinkan di sini, kalau soalnya tadi dibatasin sampai 0 sampai 360 misalkan ya, kita batasnya sampai 360 nih. Semuanya ini kita tulis menjadi solusi. Ini baru yang pertama nih, yang pertama. Yang kedua, kita pakai yang min tetanya, berarti 5x sama dengan min 180 tambah K 360. 5x. X sama dengan min 36 tambah K 72. Nah, ini beda lagi nilainya. Kalau K-nya 0, jadinya min 36. Kemudian kalau K-nya 1, dia tuh. Kalau K-nya 1, dia jadinya 36 ya, dan seterusnya tuh. Nah, dari gabungan ini nanti solusinya semuanya ditulis berurutan dari yang kecil sampai yang besar. Kalau misalkan dia batas soalnya dari 0, maka yang di sini tidak boleh ditulis. Karena dia negatif ya. Walaupun sama sebenarnya ya. Karena kita kalau persamaan trigonometri kita lihatnya bukan di kuadrat lagi kalau menentukan nilainya, tapi di grafiknya gitu loh. Oke, ini kalau misalkan kita terusin ya, misalkan 2 berarti 144 180 udah. 3 216 252 ya. Masih memenuhi, masih di bawah 360. 4 288 tambah 36 324. Oke, ini adalah HP-nya. Ini HP-nya. Tan juga sama, tannya juga sama. Misalkan contoh lagi, kita buat lagi. Pada dasarnya prinsipnya semuanya sama. Kalau tan, ya salah warna. Tan X ya, kita punya di kuadran K1 ya, atau kuadran 3, yaitu 180 tambah theta. Nah, kalau kita punya solusinya nanti dia jadinya seperti ini ya. Berarti theta tambah K kali 180. Atau X-nya 180 tambah alfa tambah K kali 180. Ini. Oke.
gitu ya. Contoh. Kita punya tangan, kita buat simple aja 2x min 10 misalkan gitu ya. Sama dengan 1 misalkan. 1. Ya. Gimana nih? Ya udah kita jawab aja ya. Tan 1 ini 45 atau 135. Boleh kita pakai dua-duanya, boleh salah satu. Kita lihat hasilnya sama atau enggak sih. Oke, kita batasin dulu nih. Ini sudutnya dari 0 sampai 360 aja ya. Maka kita punya tan 2x min 10 itu sama dengan tan 45. Ini kemungkinan pertama. Berarti kita punya 2x min 10 sama dengan 45 tambah K kali 180. Karena di sininya ada duanya ya. Nanti ini jadi X min 10-nya kita tambahkan dengan 45 jadi 55 ya. Tambah K 360 bagi 2. Seret gitu ya. Lanjut, maka X-nya adalah 27,5 tambah kok 360 180 ya. K kali 90. Tuh. Maka kita tinggal masukin, kalau K-nya sama dengan 1, maka X-nya adalah 117,5 ya. Kalau K-nya 0, otomatis X-nya adalah 27,5 ya. K-nya 2, 180, 207,5 ya. Dan seterusnya sampai mentok 360. Kita coba yang kedua ya. Kenapa ini jarang dipakai? Kalau misalkan kita pakai yang ini, kita misalkan 2x min 10 ya, sama dengan 135 tambah K 180. Ini kita punya 2x sama dengan 145 tambah K 180. Bagi 2, jadinya adalah 72,5 tambah K kali 180. Nah, ini berlaku kalau misalkan K yang kita masukin negatif ya. Tapi kalau misalkan K-nya positif, maka lewat ya. K-nya cuma bisa 1. Kalau misalkan K-nya min 1 pun susah ya. Min 1 negatif dia. Sorry, ini dibagi 2 ya, sorry. Ini jadi 90. Masih negatif. K-nya bisa 0 ya, jadinya 72,5 atau K-nya sama dengan 162,5, K-nya 2 sama ya. Beda. 180, 252,5 dan seterusnya. Tuh. Ya. Maka nanti solusinya adalah ditulis semuanya nilai X-nya dari yang kemungkinan 1 dan kemungkinan kedua secara berurutan. Oke, itu adalah dasar dari persamaan trigonometri. Semoga bermanfaat. Selanjutnya di pertemuan selanjutnya akan kita bahas beberapa soal yang istimewa dalam persamaan trigonometri dengan manipulasinya. Yang ini kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan dan saran silakan di komen dan di subscribe channelnya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.